Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, harapan saya ataupun doa saya tetap yang terbaik ya. Wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin, tetap saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, dan diberi keselamatan serta diberikan rezeki yang halal, yang lancar serta barokah ya. Dan juga ketika ada kesulitan ya, itu akan dipermudah untuk mendapatkan suatu solusi dalam hal kepositifan. Itu harapan saya, sekali lagi doa saya buat kalian semua tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai untuk tanggalnya, saya mulai tanggal 27 ya, artinya kan besok hari Kamis ya, sampai batas waktu 5 hari ke depan, katakanlah sampai batas waktu tanggal 31 ya. Tanggal 31 itu kan hari Senin ya. Kan sudah selesai bulan Juli. Nah, maksud saya seperti ini sobat ya, saya akan mengambil ataupun mengangkat sebuah tema ya. Nanti saya akan menarik ya, menarik 3 zodiak yang bakal bersinar ya. Sekali lagi 3 zodiak yang bakal bersinar ataupun yang akan diangkat derajatnya ya. Tentunya ya tidak luput dari suatu faktor kerezekian, itu semoga akan menjadi lancar ya, menjadi luas ya. Itu doa saya buat kalian semua ya, sekali lagi untuk 3 zodiak. Dan saya juga akan mendeteksi ya, langkah yang kedua saya akan mendeteksi 3 zodiak ya yang harus waspada ya. Sekali lagi 3 zodiak yang harus waspada akan adanya suatu penutupan energi, dalam arti adanya suatu tembakan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup ya, jadi kerezekian ya, tentang masalah apa ya, istilahnya itu suatu keberkahan itu akan bisa terhambat sobat gitu loh ya. Makanya ketika mungkin nanti ya dia kalian keluar yang kurang baik ya, tetap pesan saya ya, jangan ditakuti ya, tapi hadapi masalah dan selesaikan. Itu harapan saya ya. Itu langkah kedua. Nanti setelah ada zodiak yang ketiga yang saya tadi mengatakan akan adanya suatu bersinar ataupun sedang diangkat derajatnya, itu selain zodiak ya, nanti akan saya tarik juga yaitu masalah sio ya, dan terus masalah tanggal lahir. Jadi sekali lagi yang tahap yang paling baik ini kan ada 3 ya. Satu, saya akan deteksi masalah zodiak ya. Kedua, saya deteksi masalah sio. Ketiga, saya deteksi masalah tanggal lahir. Nah, nanti tiga ini akan masuk dalam istilahnya itu di 5 hari ke depan ya, akan mendapatkan suatu bersinar lah. Katakanlah derajatnya akan terangkat seperti yang saya katakan tadi, akan diberikan suatu kerezekian yang lancar, yang luas, yang luar biasa sampai batas waktu akhir bulan Juli penutupan. Nah, terus langkah yang kedua seperti yang saya katakan barusan ya, itu kan saya tadi mengatakan juga akan mendeteksi 3 zodiak, tetapi harus benar-benar warning, harus benar-benar waspada, karena di situ akan ada suatu tembakan ya, tembakan energi ataupun kiriman black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Nah, di langkah kedua ini ya intinya tetap ya, ada 3 zodiak juga, sama ada 3 sio, dan sama ada 3 tanggal lahir ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Jadi bisa dikatakan langkah ke satu ini saya tarik 3 energi ini baik semua ya, positif semua, bagus semua. Nah, nanti yang tahap kedua ya, saya tarik di 3 langkah ini, itu kita harus warning, kita harus waspada sobat. Nah, seperti itu ya. Ketika mungkin kalian bingung ya, silakan disimak ya, ditonton, jangan di skip sobat ya. Sekali lagi jangan di skip biar tidak terjadi salah paham ya, karena saya akan membuat apa ya istilahnya tuh untuk penutupan bulan Juli. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, langkah selanjutnya tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu semua bersifat general reading, bersifat
terawang ataupun prediksi ya. Ketika saya mengatakan general reading ya, berarti energinya itu meluas sobat ya, mengacak. Saya nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tarik sesuai tema saya. Ada zodiak, ada sio, dan ada tanggal lahir. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklum, karena ini kan bersifat luas, bersifat general reading. Nah, saya kan sering mengatakan seperti itu sobat ya. Nah, ketika itu ada tepat, ada resonate, ya entah itu nanti pembacanya baik, pembacanya buruk, ya syukuri saja sobat ya. Syukuri ya, alhamdulillah, aminkan ya. Karena ucapan adalah doa ya. Ketika kita nanti adanya suatu yang buruk, ya tetap kita syukuri. Karena apa? Karena ketika kita mengetahui yang buruk ya, agar kita lebih waspada lagi ya, agar lebih adanya suatu penetralan ya, adanya suatu pembersihan, adanya suatu perubahan hidup. Kan kira-kira seperti itu. Jadi hidup kita harus kita rubah sobat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, beda lagi ya ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan demikian saya bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian, sehingga saya bisa menembak, insya Allah akan tepat akurat. Nah, kan seperti itu ya. Oke sobat ya, langsung saja, langsung kita mainkan ya. Semoga bisa dikatakan keberkahan nantinya ya, berpihak sama zodiak kalian ya. Sekali lagi, ketika mungkin zodiak kalian, sio kalian, tanggal lahir kalian terdeteksi kurang bagus ya, ibaratnya itu pembacaannya kurang baik, ya sekali lagi ya kita harus tetap semangat, kita harus tetap bersyukur sobat. Karena ketika mungkin itu ada suatu keburukan, siapa tahu di balik itu semua ada suatu hidayah. Yang dimaksud ada suatu hidayah itu ya supaya supaya kita ini apa ya, terketuk gitu loh ya, hati kita supaya terketuk, dan kita supaya lebih semangat lagi, lebih semangat berjuang ya, lebih semangat untuk memperbaiki hidup, kan kira-kira seperti itu. Nah ya, oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Oke, langsung saja saya akan menarik sebuah energi, tapi akan saya menggunakan media dulu ya, biar energinya lebih sinkron, lebih kuat, dan lebih fresh lagi ya. Bentar ya. Oke ya, alhamdulillah saya sudah menarik untuk energi kalian ya. Sekali lagi, semoga biarpun ada kesamaan zodiak ya, semoga akan bisa mengena sama kalian sobat ya. Sekali lagi ya, semoga bisa mengena sama kalian biarpun ada kesamaan zodiak. Yang lebih saya utamakan ya jelas yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Itu ya yang lebih saya utamakan. Oke, langsung saja kita lihat untuk masalah Shio dulu sobat ya. Kita akan tarik energinya.
Ya, alhamdulillah saya sudah menarik untuk apa 3 show ya. Dalam arti memang ketemunya 6 kan tadi saya bilang 33 ya. Biar untuk menghemat waktu ya langsung langsung saja sobat ya. Saya akan tarik untuk masalah zodiak sekarang ya. Nanti seperti apa ya ditonton aja. Oke ya, alhamdulillah saya sudah menarik istilahnya ketiganya ya, baik itu secara energi tarikan kartu ataupun bisa dikatakan secara clue sudah saya tarik ya. Terus ada show, ada zodiak juga ada tanggal lahir. Oke ya, langsung saja kita buka untuk kartu yang pertama atau mengikuti clue yang pertama. Jadi urut sobat ya. Ini 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, kita lihat untuk clue yang pertama dulu.
Di sini muncul kartu judgment ya. Ada malaikat meniup trompet sama banyak mayat yang terbangun. Ini saya bacakan dulu untuk judgment ya. Di sini judgment bisa dikatakan insya Allah ya nantinya ini sesuai tema 5 hari ke depan ya. Katakanlah sampai tanggal 31 kan penutupan bulan Juli. Nah, ini bisa saja nanti akan mendapatkan suatu apa ya? Suatu katakanlah bersinar lah dalam kehidupannya, itu akan ada suatu bersinar ya, juga akan dinaikkan derajatnya, bisa saja dilancarkan rezeki, diperluas untuk masalah keuangan dan masalah halal yang baik ya. Dalam arti bisa dikatakan secara garis besar suatu kerezekian lah, itu akan mudah mampir sama kalian ya. Ketika saya mengatakan mudah mampir ya, ketika itu memang mampir sungguhan sama kalian ya, saya sarankan ya pergunakan baik-baik. Kan seperti itu ya, mumpung ada rezeki yang masuk, mumpung ada suatu keuangan yang masuk ya. Ingat ya, jasmine ini kan bisa diartikan suatu penantian ya, bisa dikatakan ya mungkin dulu ataupun kemarin ataupun sampai saat ini kalian belum menemukan adanya suatu kelancaran rezeki, adanya suatu kebersinaran ya, adanya suatu kenaikan derajat, insya Allah ya. Karena kata jasmine ini sekali lagi menggambarkan nanti akan adanya suatu kabar gembira ataupun kabar baik, dan juga informasi yang selama ini kalian tunggu ya, informasi seputar hal yang penuh kepositifan, penuh keberkahan. Ini mantap ya untuk kartu judgment. Mungkin kalian ya katakanlah mungkin kalian jualan yang selama ini sulit ya, entah itu jualan online, entah jualan barang apapun, entah jualan tanah, rumah, pabrik dan segalanya. Insya Allah ya di 5 hari ke depan akan ada suatu kabar juga sih ataupun informasi sesuai tarikan energi, dan ini keluar judgment ya. Semoga itu akan membuat kalian bahagia. Kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi adanya suatu kelancaran kan ya. Oke ya. Sekarang kita lihat ya, semoga ini akan menjadi zodiak milik kalian, menjadi shio milik kalian, menjadi tanggal lahir milik kalian. Ini jelas ya, judgment ini bisa diartikan suatu kebaikan ya gitu. Oke, kita lihat untuk shio-nya dulu ya. Ini bismillah ya, bismillahirrahmanirrahim, semoga itu menjadi shio kalian sobat ya. Di sini kalau masalah zodiaknya muncul muncul shio dulu ya. Ini ada shio dog ya. Selamat sekali lagi ya. Kalian istilahnya itu mengawali ya di clue yang pertama. Jadi kalian yang mempunyai shio dog ini selamat ya. Semoga akan seperti tema itu akan tersampaikan, akan terrealisasikan, akan tercurahkan sama kalian. Nih kalau untuk shio-nya shio dog ya. Oke. Dan untuk masalah zodiaknya juga yang diuntungkan di sini selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Gemini. Ini selamat, Gemini luar biasa ya. Ini masuk. Semoga akan terrealisasi ya. Sama intinya, semoga akan tercurahkan sama kalian ya. Suatu keberkahan, suatu peningkatan derajat ya, dihantam rezeki yang luas. Kira-kira seperti itu. Untuk yang beruntung selanjutnya kalau dilihat secara tanggal lahir, di sini ada tanggal 20. Nah, selamat untuk kalian yang mempunyai tanggal 20. Semoga akan tercurahkan juga sobat ya, terrealisasikan ya. Oke, ini jelas ya. Sekali lagi di clue yang pertama ini ataupun tarikan energi kartu yang pertama ini masuk tahap pertama dalam arti yang baik ya, ya. Oke, kita lihat untuk yang clue yang kedua. Di sini clue-nya muncul adanya The Lovers. Ini benar-benar bagus ya. Ini masih masuk tahap pertama ini ya. The Lover ya, sepasang kekasih belakangnya ada malaikat. Ini kalau saya tangkap ya bisa dikatakan sama ya, di clue yang orang kedua ini adanya unsur suatu kebaikan ya, di mana kalian nanti akan diuntungkan. Ya, jelas di sini seperti ada suatu rasa kesenangan, seperti ada suatu rasa kebahagiaan. Itu yang akan kalian dapatkan. Bisa dikatakan akan sinkron ya. Ketika mungkin kalian pekerjaannya sulit ya, keuangannya sulit. Ini insya Allah akan sinkron ya. Di 5 hari ke depan akan sinkron ya. Kira-kira seperti itu. Entah itu apa terjadi hari Jumatnya, entah Sabtunya, entah Minggunya, entah Seninnya. Kan kira-kira seperti itu. Kan ada 5 hari sobat ya. Masih ada waktu 5 hari. Nah, semoga seperti itu. Ya. Jadi jelas sekali lagi The Lover ini melambangkan adanya suatu kesinkronisasian ya. Gitu loh. Ada istilahnya itu rasa klik.
antara energi kalian sama energi kerezekian ataupun sama energi keberkahan. Ya, kalian akan dihantam suatu kenaikan derajat ataupun kalian yang sedang bersinar. Kira-kira seperti itu ya. Jadi adanya suatu kebahagiaan tersendiri nantinya. Harapan ini akan bisa semoga akan bisa terrealisasikan, akan bisa tercurahkan juga untuk kalian yang masuk di clue yang kedua ini. Oke ya. Ini benar-benar positif ya. Kita lihat untuk sionya, siapa yang akan beruntung di 5 hari ke depan ya. Ini selamat untuk kalian yang mempunyai, ya bismillahirrahmanirrahim ya. Saya lupa tadi, semoga ini akan menjadi milik kalian. Sio kalian adalah sio God ya, ataupun sio kambing. Ini selamat untuk kalian yang mempunyai sio kambing ya. Nah, masuk ya. Untuk masalah zodiaknya ya, ini selamat kalian juga terbantukan di bawah naungan zodiak Aquarius ya. Selamat kalian yang mempunyai zodiak Aquarius ya. Terus kalau dilihat secara tanggal lahir, ini yang beruntung. Selamat untuk kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 10 ya sobat ya. Ini selamat ya, tanggal 10. Oke ya. Alhamdulillah, semoga bisa dikatakan sio zodiak serta tanggal lahir di clue yang kedua ini, semoga itu akan bisa tercapai, terlaksana sama di antara clue yang ke-1 sama yang clue yang kedua ini. Semua sama-sama mengandung unsur kepositifan, mengandung unsur keberkahan ya. Semoga itu akan tercurahkan sama kalian yang sudah keluar zodiaknya, sionya dan juga tanggal lahirnya. Seperti itu ya. Oke, langsung kita lihat untuk clue yang ketiga. Apakah ada hal baik di sini? Karena tadi sudah saya acak ya, 6 kartu ini sudah saya acak memang. Oke ya. Di sini muncul The Devil ya. Nah, ini muncul The Devil. Ada sepasang kekasih, belakangnya ada sepasang kekasih di rantai ya. Itu keduanya di rantai, belakangnya ada iblis ataupun syaitan di sini. Ini kebalikannya sama The Lover. Oke ya. Ini kalau saya tangkap energinya jelas bisa dikatakan nantinya ya, baik sio, baik zodiak, baik tanggal lahir ini harus benar-benar waspada kalian. Kalian harus benar-benar warning di sini karena ada suatu tembakan yang keras, tembakan yang banyak sama kalian ya, sama orang-orang toksik ya, yang iri hati, yang sentimen sama kalian, yang mempunyai rasa sakit hati sama kalian, itu mau mengerjai kalian. Bisa saja ini sudah terjadi ya. Seperti itu. Ketika mungkin kalian kesulitan masalah kerezekian yang lancar, ya tidak seperti dulu ya. Adanya suatu kegagalan-kegagalan, adanya suatu keterpendingan-pendingan, adanya suatu janji-janji ya, ataupun nanti mengandung unsur PHP. Ini kerap kali nantinya ya. Ketika mungkin ada sesuatu yang mau hasil, ini tiba-tiba gagal. Makanya saya tadi mengatakan juga salah satunya ini mengandung unsur janji-janji, tapi janji itu PHP, janji itu dibohongi kalian. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi harap waspada, ini energinya bisa dikatakan kalau secara energi memang sedikit panas ya energinya ya. Tertangkap, saya merasakan ada suatu rasa panas di tangan saya ya. Jadi harap berhati-hati. Ini tembakannya kuat ya. Bisa diartikan kalian nantinya akan dikejar-kejar sesuatu yang yang mengandung unsur The Devil ya. Artinya ya istilahnya hantu lah ya. Bisa dikatakan energi yang sangat buruk, energi yang sangat negatif, dan itu akan membuat kesulitan. Saya sarankan ini agar ada suatu penetralan ataupun pembersihan, terserah bagaimanapun caranya. Ketika mungkin kalian bisa doa sendiri ya silakan. Nah, bisa tirakat sendiri ya silakan. Nah, intinya kan apapun itu ketika kalian bisa sendiri ya silakan dinetral sendiri sobat. Nah, ketika kalian tidak bisa ya tidak ada salahnya gitu loh ya. Kita mencari orang-orang di bidangnya, kita sharingkan, siapa tahu mereka memberi solusi ya, tetap supaya kita kembali netral, kembali seperti semula. Oke ya. Ini bismillah juga ya. Sering saya tadi mengatakan apapun ya hasilnya, entah baik entah buruk, syukuri sobat ya. Ketika itu buruk jangan bersedih, jangan ada ketakutan, tetap semangat. Kan seperti itu. Dengan kalian mengetahui hal-hal buruk ya, tujuan saya agar kalian lebih sigap lagi ya, lebih berani lagi untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Jangan pernah takut sama masalah.
Kira-kira seperti itu ya. Oke, ini untuk kalian yang kurang diuntungkan di sini secara sio, ini muncul sio ox ataupun sio kerbau ya. Ini kalian sio kerbau ya, kurang diuntungkan kalian di sini. Harap waspada, tembakan energinya terlalu kuat, terlalu besar di sini ya. Ya. Terus untuk masalah zodiak ini harap waspada sekali karena zodiak ini sering dihantam selama di bulan selama memasuki pertengahan Juni sampai hampir habis Juli ini kelihatannya kurang bisa diuntungkan zodiak yang satu ini gitu loh ya. Di sini kalian yang berada di naungan zodiak Aries ini harap waspada juga Aries. Banyak energi hitam sama kalian ya. Ya, luar biasa ini ya. Energi hitamnya banyak sekali, luar biasa. Aries ini selalu dikejar-kejar sama orang toksik, orang yang iri, orang yang sentimen. Sama seperti sionya. Kalau sionya secara sio yang mempunyai sio off. Tapi kalau zodiaknya Aries ya. Terus untuk tanggal lahirnya ini yang harus diwaspadai. Kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 9. Tepatnya ini harap waspada sekali tanggal 9 ini ya. Harap waspada, awas berhati-hati, waspada ya. Oke. Kita lihat untuk yang keempat ya, langsung saja. Di sini clue yang keempat muncul 5 cup. Ya. Itu ada 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Artinya di sini bisa dikatakan apa ya? Mungkin kalian yang sudah menyusun rencana ya, yang sudah menyusun strategi. Ini kelihatannya apa ya? Di sini banyak kegagalan, sobat. Jadi sekali lagi mungkin kalian yang sudah mempunyai rencana ataupun menyusun rencana dan rencana itu awalnya baik-baik saja gitu loh. Awalnya berjalan sesuai apa yang kalian rencanakan dan itu bagus awalnya. Entah kenapa tiba-tiba semakin hari semakin berjalannya waktu ya. Di sini kelihatannya kalian lama-lama dihantam suatu kekecewaan gitu loh. Lama-lama kalian dihantam suatu kekecewaan, suatu masalah maksud saya. Dihantam suatu masalah dan itu mengakibatkan kalian serasa kecewa, kalian serasa tidak percaya, kok tiba-tiba seperti ini padahal kemarin dulu ataupun kemarin ini masih bagus. Kenapa semakin berjalan semakin ke sini kok bisa dikatakan apa yang sedang kalian harapkan itu tidak sebaik dulu, sobat. Jadi banyak keganjilan, banyak hambatan, banyak sendatan di sini gitu loh. Akhirnya kalian ada suatu kekecewaan. Bisa saja ini energinya ini serasa saya menangkap ya suatu energi, ada juga yang drop di sini gitu loh. Ada juga yang hampir drop ya, secara semangat, secara pemikiran. Ini kalau saya tangkap seperti itu. Ya. Cuman di sini bisa dikatakan masih ada unsur pendukung kalian. Ini kan masih ada 2 cup yang berdiri ya. Ini. Artinya apa? Artinya di sini ya seperti yang saya katakan, apapun hasilnya sobat ya. Ketika mungkin ini buruk, ya jadikan sebagai pembelajaran ya. Tetap semangat. Ya, jangan pernah takut dengan hal-hal buruk, tetap hadapi masalah. Nah, ketika kalian tetap semangat, ini kelihatannya akan ada suatu perubahan juga gitu loh. Karena masih didukung 2 cup yang berdiri, artinya ya masih ada kesempatan lah ketika kalian ingin memperbaiki, sobat. Gitu loh. Sekali lagi, masih ada suatu kesempatan ketika kalian ingin memperbaiki. Jadi kita boleh sedih, kita boleh kehilangan semangat, tapi jangan lama-lama, jangan berlarut-larut ya. Jangan khawatir, ini masih ada 2 cup. Cuman intinya di sini memang tergambarkan bisa saja di 5 hari ke depan sesuatu yang sudah kalian rencanakan ini kelihatannya akan akan ada suatu kegagalan, sobat gitu. Akan adanya suatu keterpendingan dalam hal meraih sukses, dalam hal meraih sebuah mungkin kerezekian ataupun keuangan. Ini kelihatannya akan akan gagal, akan meleset sama kalian. Ya. Mungkin kalian sudah deal-dealan masalah harga, mungkin jual beli ya. Gitu, ataupun dijanjikan suatu keuangan apapun itu rasanya kalian itu meyakini ini pasti kena saya ya. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai persyaratan ini pasti kena saya. Nah, tiba-tiba di situ ada suatu kegagalan. Nah, makanya kalian sendiri di sini bisa dikatakan unsurnya ini unsur mengejutkan, unsurnya mengagetkan gitu loh, sobat. Serasa kalian tidak percaya, padahal ini contoh ya, ibarat persyaratan apapun itu ya, alasan apapun itu sudah kena sama kalian itu sudah deal lah. Cuman itu tadi kalian juga di sini tidak menyangka itu apapun alasannya, apapun persyaratannya itu tiba-tiba menggagalkan kalian seperti
seperti benang yang tergunting, tiba-tiba tergunting, seperti tali yang tiba-tiba tergunting. Jadi kalian ada kaget di sini gitu loh. Kok tiba-tiba digagalkan gitu loh. Nah, kok secepat itu digagalkan. Semoga bisa menangkap sobat ya. Semoga bisa menangkap dalam arti semoga bisa memahami maksud saya. Jadi jelas di sini adanya suatu kerusakan yang mau mampir lah, ibaratnya seperti itu. Di sini tiba-tiba ada seperti ada yang mengkat. Nah, jadi harap waspada ya. Di sini jelas juga ada suatu tembakan kalau bisa dinetral ya. Biar apa? Biar langkah kedepannya kalian ketika mungkin adanya suatu harapan dan itu pasti akan mengena sama kalian, itu tidak gagal sobat, tidak sia-sia. Kalau seperti ini kan sia-sia karena ini jelas adanya suatu unsur black magic gitu loh ya. Unsur orang jahil, orang toksik yang nggak tahu iri sama kalian di sini ya, gitu loh. Sehingga dia menembakkan energi black magic membuat aura kalian tertutup di sini. Gitu ya. Makanya harus waspada ya. Oke, kalau dilihat secara zodiak ini benar-benar harus waspada, harus warning juga ya. Di sini kalian yang mempunyai Shio ya. Kalau dilihat dari Shio dulu ya. Ini kalian yang harus warning mempunyai Shio Peak ya. Ini benar-benar kalian harus warning ya. Shio Peak ataupun Shio BB. Harap warning. Kalau dilihat secara zodiak ini bisa dikatakan ya kurang diuntungkan juga zodiak ini ya. Ini kalian yang berada di bawah naungan zodiak Virgo. Ya, sekali lagi zodiak Virgo harap waspada keras, harap warning keras seperti Shio Peak. Kalian dihantam sebuah energi yang sangat buruk sekali di sini ya. Adanya suatu penurunan ya di sini ya. Terus kalau dilihat secara tanggal lahir ini yang kurang diuntungkan kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 3 sobat ya. Ini sekali lagi kalian yang berada di bawah naungan tanggal lahir tanggal 3. Ini juga harap waspada ya. Harus adanya suatu sikap dengan berbagai masalah, segera selesaikan, jangan ditunda. Bila perlu adanya suatu penetralan, adanya suatu pembersihan. Ketika kalian mungkin bisa sendiri secara doa, secara tirakat ataupun apalah, ya enggak apa-apa, kalian kerjakan sendiri. Tetapi ketika kalian kebingungan di sini ya, karena itu memang bukan bukan jalan kalian, ya tidak ada salahnya gitu loh. Kita mencari orang di bidangnya. Ya, tetap apapun itu gitu loh. Ikhtiar itu harus sobat gitu loh ya. Tanya orang di bidangnya. Siapa tahu mereka memberi solusi akhirnya aura kalian terbuka lagi, netral kembali, normal kembali. Kepositifan kerjakan insya Allah akan bisa merubah kehidupan kalian gitu loh di langkah yang selanjutnya. Kan seperti itu. Oke, kita langsung buka untuk clue yang ke 5 di sini. Langsung saja ya. Di sini muncul The Tower. Ya. Ini The Tower, ada tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Ini bisa dikatakan cukup energi yang sangat buruk ya, bisa dikatakan adanya suatu sentimen sama ya ini ya. Cuman di sini bisa dikatakan ini orang dekat sama kalian gitu. Ketika mungkin kalian ini menyangkut pekerjaan ya, ketika kalian adanya suatu pekerjaan dan itu menyangkut sebuah relasi ataupun teman kerja. Nah, yang saya maksud di situ gitu loh. Letak permasalahannya di relasi kalian, di di teman kerja kalian, ataupun bisa secara garis besar di lingkup pekerjaan kalian gitu loh. Jadi ada orang yang memfitnah kalian di sini. Bisa saja adanya suatu fitnahan ya, sehingga membuat kalian di sini juga tidak menyangka gitu loh. Contoh ya, ini contoh. Mungkin ketika kalian adanya suatu kedudukan ya ataupun jabatan lah ya. Nah, dengan seperti ini kalian difitnah, akhirnya bisa dikatakan kedudukan kalian atau jabatan kalian ini bisa saja dipindah tugaskan, bisa saja diturunkan. Nah, mungkin secara pangkat ya, itu nanti akan adanya suatu penurunan di sini. Ini contoh ya, ibarat contoh supaya bisa untuk kalian tangkap apa yang saya maksud, biar kalian bisa memahami apa yang saya maksudkan di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas di sini adanya suatu perubahan dan ini sangat mengejutkan kalian juga sangat mengagetkan gitu. Jadi kalian diterpa suatu fitnahan ya, gitu loh. Bisa saja tiba-tiba atasan kalian itu adanya suatu amarah. Bisa saja seperti itu. Yang sudah kalian kerjakan itu sudah benar, ya, sudah sangat teliti, masih saja atasan itu marah. Nah, itu yang saya maksud. Itu pertanda apa? Kan sudah tidak masuk logika itu. Nah, itu pertanda berarti kalian sudah terkena adanya suatu tembakan black magic dari orang toksik, orang yang iri hati sama kalian, orang yang sentimen sama kalian sehingga ngerjain kalian. Seperti itu ya. Jadi di sini kalian benar-benar energinya merasa kewalahan di sini.
Ibaratnya bisa dikatakan ya teman kalian itu ya memukul kalian dari belakang, ibaratnya pagar makan tanaman. Kalian sudah baik mungkin ya secara secara bertutur kata, secara tegur sapa. Mungkin kalian di sini sudah baik, cuman ya itu tadi muncul rasa sentimen. Ya. Ketika kalian baik, ya bisa saja kalian dinaikkan gaji ataupun diberikan bonus lebih besar ataupun dinaikkan jabatan atau pangkat. Ini misal. Nah, disitulah orang sekitar kalian itu iri sama kalian. Nah, seperti itu sobat ya. Akhirnya di sini timbul suatu konflik, timbul suatu problem dan itu harus kalian benahi ya. Seperti itu. Kalau bisa tetap ya energinya harus adanya suatu penetralan, mau nggak mau ini sobat gitu loh. Harus dinetral, harus dibersihkan karena saya juga menangkap adanya suatu tembakan black magic kiriman sehingga membuat aura kalian tertutup. Akhirnya banyak masalah seperti yang sudah saya jelaskan. Di sini jelas energinya, kalian kebingungan di sini gitu loh. Kebingungan, biarpun kalian secara diam gitu loh. Mungkin kalian tidak memperhatikan ya, mungkin kalian anggap biasa. Ini secara nggak langsung nanti itu akan bisa memukul secara hati kalian nanti. Kok tiba-tiba semakin terprosot, semakin sulit. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi hati kalian nanti yang merasakan di sini, gitu loh. Semakin terpuruk, semakin sulit. Seakan-akan tidak ada solusi dan jalan keluar. Cuman kan di balik semua itu ya pasti ada solusi, pasti ada jalan keluar ketika kita mau mencari, ketika kita mau semangat. Kan seperti itu, pasti ada solusi. Ya seperti yang saya tekankan tadi, karena ini bisa dikatakan energi yang buruk gitu loh. Ya dilawan dengan energi positif. Nah, tinggal mana yang serius, mana yang lebih kuat kan seperti itu. Yang penting kita tetap berdoa, pendekatan dengan Sang Maha Kuasa juga lakukan tahap ikhtiar sobat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Hanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti. Seperti itu. Oke ya, kalau secara sio ini yang kurang diuntungkan yang harus benar-benar waspada di 5 hari ke depan ya. Ini kalian ada sio horse ya. Ini ya sio horse. Sio kuda ya. Ini harap waspada untuk sio kuda. Bisa saja ini timbul suatu fitnah buat kalian sehingga membuat kalian ada suatu kemelorotan ya. Meskipun di sini kelihatannya bukan hanya ikut orang, ketika mungkin kalian jualan sendiri, membuat bisnis sendiri ataupun katakanlah wira swasta sendirilah. Nah, di situ nanti akan adanya suatu istilahnya itu suatu komen-komen yang kurang bagus di dalam pekerjaan kalian. Nah, sehingga menurunkan rating kan seperti itu. Contohnya kita menjual makanan, ketika memang itu komennya baik, otomatis rating kita kan naik tinggi. Nah, disitulah banyak kerezekian, banyak orang yang membeli. Ini contoh. Nah, ketika konsumen itu atau pembeli kalian memberikan suatu rating yang rendah, yang kecil, otomatis kan bisa dikatakan ya rezeki kalian, keuangan kalian akan kecil. Nah, ini sebagai contoh agar bisa dipahami. Jadi harus waspada ya untuk di clue yang kelima ya. Secara sio harus waspada, kalian sionya horse ataupun sio kuda harus waspada. Untuk zodiaknya di sini kalian yang mempunyai zodiak Leo ya, ini zodiak Leo harus berhati-hati juga ya. Ini kalau bisa ya juga di netral ini ya Leo. Terus untuk tanggal lahirnya di sini ada tanggal lahir tanggal 6 di sini. Ini juga harap waspada di 5 hari ke depan akan banyak ujian ya, juga sama. Jadi jelas ya untuk clue yang kelima ini bisa dikatakan kalau bisa harus adanya suatu penetralan sekali lagi ya, karena ini energinya cukup kuat ya. Adanya suatu fitnahan, adanya suatu penutupan aura sama kalian ya. Seakan memang nanti kalian rasakan akan bisa adanya suatu kemacetan gitu loh. Ketika mungkin kalian sudah mempunyai lahan pekerjaan mulai dulu, ini akan semakin sulit, seakan-akan semakin terstop. Nah, seperti itu kalau tidak segera ditanggulangi untuk sio, untuk zodiak, untuk tanggal lahir yang sudah terdeteksi kurang baik, kalau tidak segera sigap sobat ya. Ini nanti akan bisa mengakar kan seperti itu. Kita jangan ibaratnya kita jangan memikirkan untuk hari ini saja gitu loh. Tapi langkah ke depan kan kita harus memikirkan, biarpun belum melangkah ke depan kan minimal ada suatu perencanaan. Nah, ketika kalian ingin ada suatu perencanaan yang baik nanti ke depannya kepositifan ya. Ya, mulai sekarang kan seperti itu. Harus ada suatu penetralan sobat, harus ada suatu pembersihan. Ya tetap ya intinya itu ketika kalian bisa ya silakan dibersihkan sendiri. Kan tidak ada salahnya. Secara lahir, secara batin kita bersihkan sendiri ketika kita mengetahui langkah-langkahnya. Nah, itu kan juga sebagian dari langkah ikhtiar untuk melangkah ke langkah selanjutnya yang lebih baik, yang lebih positif.
Nah, ini khusus untuk yang sudah kena warning ya, harap berhati-hati ya. Ini energinya sangat kuat ya, gitu loh. Sangat kuat dan ibaratnya sangat benar-benar menutup kalian, gitu loh. Sangat beresiko lah kan seperti itu. Kalau dibiarkan kan akhirnya larinya ke sangat beresiko sekali. Semakin terpuruk sama kalian, nanti semakin habis, gitu loh. Sudah banyak yang seperti itu. Oke, kita lihat untuk yang clue yang keenam. Di sini muncul Ace of Pentacles, sobat ya. Tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ini bagus ya. Ini tanda-tanda bagus. Orang clue keenam ini bisa dikatakan intinya di sini saya menangkap akan adanya suatu bayaran ya, gitu loh. Kalau kita bekerja itu bayaran ataupun gajian itu akan mendatangi kalian. Sudah waktunya kalian terbayarkan ya. Mungkin dari apa ya, kesulitan kalian yang dulu, yang kemarin ataupun sampai saat ini. Tetapi di sini ketika kalian tetap berjuang, nah inilah yang saya maksud. Kalian pantas untuk mendapatkan suatu gaji. Ketika kalian bekerja yaitu namanya gaji ya. Seperti itu. Jadi patut kalian dibayar ataupun patut kalian terbayarkan oleh semesta. Ya, kalian akan dibantukan suatu kerezekian, akan adanya suatu kebersinaran, entah secara keuangan, secara pekerjaan di sini jelas ya, gitu loh. Dan itu akan membuat kalian bahagia karena di sini jelas kalian akan disodorkan sebuah keuangan ataupun kerezekian, juga adanya suatu peningkatan ataupun kenaikan suatu derajat. Ya semoga saja itu terjadi sama kalian biarpun di 5 hari ke depan. Pergunakan itu baik-baik ketika memang adanya suatu kerezekian ya, biarpun tidak besar, pergunakan baik-baik sobat ya. Ketika kalian mempunyai hutang apapun itu ya, khusus zodiak yang sudah positif ya, yang sudah keluarnya baik, ingat ya, ketika mungkin kalian mendapatkan suatu kerezekian biarpun itu tidak besar ya, ketika kalian mempunyai hutang itu harus kalian dahulukan sobat, gitu loh. Minimal ya kalian bayar separuh lah ketika mungkin rezeki itu tidak memenuhi syarat, gitu loh. Jangan berpikiran, oh saya dapatnya rezeki kecil, nanti kalau saya kasihkan, kalau saya bayarkan, saya dapat apa? Nah, jangan berpikiran seperti itu, sobat, karena ini sudah banyak kejadiannya. Istilahnya ini apa ya? Bisa dibilang banyak yang sudah menyepelekan gitu loh ya. Menyepelekan sebuah hutang. Itu jangan main-main kalau kita mempunyai hutang ya, gitu loh. Jangan menyepelekan biarpun itu kecil, gitu loh. Karena itu kan hasil keringat orang gitu loh ya. Dalam arti kan seperti itu. Nah, ketika kita tega, kita pinjam hutang terus kita dihutangi. Terus kita waktunya mengembalikan, kita yang sendiri yang bulat. Gitu loh. Kita hutang, kita mau janji mau mengembalikan, kita sendiri yang mengingkari janji. Entah diblokir, entah apa alasan ini dan itu agar kita tidak mau membayar padahal kita sudah ada uang, kita sudah ada rezeki. Nah, disitulah jangan disalahkan ketika mungkin alam murka ya ataupun ada sesuatu orang yang nanti menembak kalian ya jangan disalahkan. Nah, kan seperti itu ya. Nah, makanya dia tadi mengatakan khusus untuk yang keluarnya positif zodiaknya. Maaf, untuk yang masalah clue-nya itu positif sehingga membawa kalian secara sio, secara zodiak, secara tanggal lahir itu ada suatu keberkahan rezeki. Sekali lagi biarpun itu kecil ketika kalian punya tanggungan hutang, bayarkan sobat ya. Lekas bayarkan itu saran saya ya, gitu loh. Ya, ya itu tadi ketika mungkin tidak cukup ya kalian bayar seperempat lah atau separuh yang penting kalian bayarkan gitu loh. Jadi istilahnya itu apa ya, biar lega orang itu gitu loh, biar melegakan orang yang sudah kalian pinjamin uang itu tadi. Nah beda ketika kalian punya uang tapi kalian janji-janji sudah tidak sudah tidak ada etikat baik ya, apalagi kita sampai memblokir gitu loh, apalagi kita nggak punya etikat baik untuk minta maaf dan apa dan ini dan itu, kita diam-diam saja padahal kita sudah punya rezeki. Nah jangan disalahkan, sekali lagi alam murka ya, kalian akan tertutup secara kerezekian ya, gitu loh. Apalagi orangnya yang kalian hutangin itu mempunyai rasa apa ya, jengkel ya, jangan salahkan nanti kalau orang tersebut menggunakan sistem black magic untuk menembak kalian, untuk menutup aura kalian, kan mungkin saking makelnya, saking jengkelnya. Nah kita menghindari yang hal-hal yang seperti itu sobat, karena takutnya kita sendiri yang salah langkah, kan seperti itu ya, takutnya kita sendiri yang salah langkah akhirnya timbul suatu penutupan kan kira-kira seperti itu ya. Oke, ini sekali lagi bagus untuk orang keenam, kalian akan disodorkan sebuah kerezekian ya, sebuah bersinar, sebuah adanya suatu penaikan derajat. Semoga ini akan bisa tersampaikan, akan terrealisasikan, akan tercurahkan sama kalian meskipun ada banyak kesamaan zodiak. Oke, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita lihat untuk zodiak untuk sio dulu ya. Untuk sio yang diuntungkan di sini selamat kalian yang mempunyai sio rat ya. Ini sio rat.
Artinya di sini sio tikus ya. Kalian akan diuntungkan di sini, selamat yang mempunyai sio tikus di 5 hari ke depan. Untuk zodiaknya ini sangat benar-benar luar biasa sobat. Ini perlu dianjungi saya sampai ya Allah ya. Ini saya selalu berpikir di zodiak yang satu ini gitu loh. Setiap kali saya apa ya, ada suatu penarikan energi yang sangat eksklusif ya, acara eksklusif. Saya heran ini ya, gitu loh. Sering saya mengatakan sampai saya memberi gelar zodiak ini zodiak yang penuh kejutan ya. Siapa lagi kalau bukan yang mempunyai zodiak? Mungkin kalian akan bisa menebak ya, zodiak penuh kejutan ini ya. Ayo siapa? Ini bagus ya kalian yang mempunyai zodiak Cancer. Ini luar biasa, saya salut sama Cancer ini ya. Setiap saya membuat uploadan secara eksklusif, ini sangat mesti ini kebanyakan keluar ini Cancer ini ya. Justru zodiak-zodiak yang bisa dikatakan sangat diuntungkan, sangat adanya suatu kebersinar ini terkadang kalah loh sama Cancer ini. Meskipun ya secara apa ya, secara tayangan kalau di YouTube saya ini kan sering saya admin saya ataupun saya itu ya juga melihat gitu loh. Yang paling sedikit ini apa ya, komunitas Cancer ya. Sekali lagi yang paling sedikit peminatnya itu komunitas Cancer gitu loh. Padahal di sini Cancer selalu diunggulkan gitu loh. Selalu diunggulkan Cancer. Nah, seperti itu ya. Mantap untuk Cancer. Untuk tanggal lahirnya di sini selamat, mantap untuk kalian yang mempunyai tanggal lahir yang tak pernah putus ya. Sekali lagi dari ibaratnya dari angka ya, dari angka 1 sampai 10. Hanya angka ini yang tidak ada istilahnya, yang tidak ada terputusnya. Jadi selalu nyambung sobat gitu loh. Ini selamat untuk kalian yang mempunyai angka 8 ya. Silakan dicek semua angka yang menyambung cuma satu, angka 8 ya. Lainnya pasti terputus. Angka 4 terputus, angka 5 terputus ya. Gitu loh. Kalau angka 8 ini kan tidak terputus dia. Selalu adanya suatu kesinkronan. Nah, ya. Jadi ibaratnya apa ya, bisa diibaratkan lingkaran. Kalau lingkaran itu kan tidak akan pernah terputus. Nah, kan seperti itu ya. Ini sama ya. Angka 8, angka yang tidak ada batas putusnya. Jadi selalu adanya suatu keberuntungan juga ya. Nah, seperti itu. Semoga sekali lagi untuk clue yang ke-6 ini, semoga apapun itu keberkahannya, kebersinaran, kenaikan derajat, dihantam suatu kerusikan yang luas, yang besar ya. Semoga saja kalian akan diuntungkan, kan seperti itu ya. Untuk secara baik secara sio, secara zodiak, secara tanggal lahir, semoga itu akan terrealisasi sama kalian, akan tersampaikan sama kalian, akan tercurahkan sama kalian. Nah, seperti itu ya. Oke sobat ya, sekali lagi ketika mungkin kalian bingung, apalagi nanti kalian berkomentar apa ya, ibaratnya tidak cocok, ya berarti kalian tidak apa sobat, tidak mengikuti, berarti kalian skip. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kan admin saya itu bisa menilai, oh ini komentarnya nyambung atau tidak. Ketika komentarnya tidak nyambung ya berarti itu jelas bahwa kalian nontonnya itu di skip sobat gitu loh. Nah, kan seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi selamat untuk yang sudah keluar baik ya. Ada 3 tadi ya yang sudah saya sebutkan di sini. Di sini ada clue yang pertama ya. Di sini bagus clue yang pertama. Terus clue yang kedua bagus, sama clue yang ke-6 ya. Jadi bisa dikatakan clue 1, clue 2 langsung lompat clue ke-6. Ini bagus ya. Nah, saya taruh sini biar nggak bingung ya. Nah, terus clue yang keempat ya, sama clue yang 5, sama tadi clue yang ketiga. Ini kelihatannya kurang bagus ya. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi yang di atas ini 1 2 3 ini bagus semua ya. Terus yang di bawah ini 1 2 3 ini kurang bagus sobat. Benar-benar energi kalian adanya suatu penutupan aura, adanya suatu kesulitan-kesulitan, adanya suatu hambatan-hambatan seperti yang sudah saya jelaskan per masing-masing clue ya. Kan tadi saya sudah jelaskan per masing-masing clue itu kan sudah saya jelaskan permasalahannya seperti apa ya. Kalau bisa alangkah bagusnya ya, alangkah cantiknya, biar kalian langkah ke depannya itu lebih bagus, kalian harus sigap, harus cepat ditanggulangi sobat, biar tidak menjadi kendala gitu loh. Iya, kalau bukan maksud saya gini, ketika saya mengatakan biarpun banyak kesamaan ya, iya kalau apa tidak mengena kalian, takutnya kan mengena kalian, kan seperti itu sobat. Nah, tidak ada salahnya kan kita mempunyai rasa sigap, rasa cepat untuk bisa menanggulangi, untuk bisa mencegah, untuk bisa menetralkan kembali, kan seperti itu. Nah, ini terkhusus yang sudah terdeteksi ada suatu tembakan black magic dan aura tertutup. Ini ada 3. Nah, seperti yang sudah saya temakan, yang sudah saya jelaskan di
di apa di tema tadi, kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, sekali lagi semoga menjadi manfaat apapun itu, semoga menjadi keberkahan tersendiri buat kalian selama di bulan Juli. Saya akan sering mengatakan saya akan menguak selalu setiap bulannya itu, saya akan menguak suatu misteri-misteri sobat. Saya akan menguak misteri ya, untuk mendapatkan suatu informasi apakah ada keberuntungan, ada keberkahan ya, di jalannya sio, di jalannya zodiak, di jalannya weton, di jalannya tanggal lahir. Kan kira-kira seperti itu. Saya selalu menggali seperti itu sobat, karena memang visi misi saya membuat channel Ruang Batin ini, meskipun ini secara secara garis besar dikatakan secara tarot ya, tetap saya ingin memberikan sesuatu yang berguna dan sesuatu yang manfaat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap saya doakan biarpun banyak kesamaan, sekali lagi tetap mengena sama kalian, tetap tercurahkan, tetap mengena sama kalian. Oke, tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik pembacaannya ya jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat lagi, lebih waspada lagi, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya kan percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, tetap ya. Karena pada dasarnya nanti kalianlah sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan, yang sudah saya sampaikan. Kan nanti kalian sendiri seperti apa, apakah ada keresonetan, apakah seperti apa, kan saya kembalikan apapun itu ya, gitu loh. Percaya dan tidaknya saya kembalikan. Ya. Tetap saya selalu berpesan di akhir segmen ya, ketika kalian dihantam masalah, memang itu masalah sudah banyak keganjilan, tidak bisa dilogikakan. Sering saya juga mengatakan gitu loh. Baik dengan secara kalian ya, baik juga secara yang sudah konsul gitu loh. Selalu saya sarankan ketika memang ada suatu permasalahan yang itu sudah di luar akal logika, di luar nalar pikiran, ya kita selesaikan juga gitu loh. Kita selesaikan juga dengan istilahnya tuh dengan rasa semangat yang tinggi. Jangan pernah mundur, ya kita kuatkan secara pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu namanya keberkahan itu biasanya ketika tidak datang dari kita ya datang dari orang lain. Itu yang saya maksud gitu. Jadi keberkahan kan seperti itu ya. Ketika kita berdoa bisa saja itu keberkahan lewat orang lain. Bukan berarti kita sendiri yang nanti kejatuhan berkahnya. Ya tidak seperti itu ya. Ya terkadang ada juga yang memang benar-benar dilewatkan sama kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Makanya saya sering mengatakan itu tujuan kita ikhtiar cari orang-orang di bidangnya itu supaya apa? Yaitu tadi supaya siapa tahu keberkahan itu turunnya sama orang yang kalian yang kalian sharingi gitu loh ya, yang sudah kalian ajak curhat, orang-orang di bidangnya, siapa tahu turunnya hidayah di situ ya, tetap nanti kembalinya sama kalian. Ketika orang itu menyampaikan harus seperti ini, harus seperti inilah, disitulah langkah, ibaratnya langkah keberkahan itu akan masuk sama kita. Nah, di situ nanti akan ada suatu perubahan ya, bisa ada suatu penetralan, ibaratnya ada pembukaan aura lagi ya, penetralan energi-energi negatif itu akan menjadi positif lagi. Ya kan seperti itu. Nah, ya, biar apa? Biar kita selalu mendapatkan suatu kepositifan, suatu kerezekian, ya, suatu hajat-hajat yang kita inginkan bisa tercapai. Kan seperti itu sebetulnya. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Nah, kira-kira seperti itu ya, kita harus sendiri yang bergerak. Oke sobat, tetap semangat, baik zodiak yang sudah keluar yang baik dan yang kurang buruk, yang kurang baik, intinya ya semuanya tetap sama-sama semangat ya. Bukan berarti yang baik ini kalian santai menunggu rezeki, kalian diam di rumah tanpa ada suatu usaha, ya tidak bisa begitu juga. Tetap ketika mungkin ada suatu pembacaan yang baik tadi ya, pesan saya ya kita harus sikap juga itu, menangkap energi rasa. Ketika mungkin adanya suatu kerezekian, kita harus menjemput rezeki sobat. Nah, jangan pernah di rumah saja, kita harus cari informasi, siapa tahu di situ akan meledak, rezeki kalian juga akan besar di situ. Nah, itu ya. Oke, sekali lagi apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.